Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Nur Hidayat dari kelas 10 PM2. Saya akan membacakan teks monolog tentang sejarah Indonesia. Perjuangan terhadap ancaman bangsa. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ungkapan ini tepat adanya untuk mengenang betapa kelamnya sejarah bangsa Indonesia dalam mendapatkan kemerdekaan secara utuh. Setelah bisa berhasil lepas dari penjajahan asing, bangsa Indonesia harus kembali dihadapkan dengan ancaman disintegrasi bangsa akibat munculnya pergolakan dan pemberontakan, salah satunya pemberontakan G30S PKI. Apa itu disintegrasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu. Keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan adalah persatuan pecahan, maka dapat disimpulkan bahwa disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatuan antar golongan dan kelompok yang ada dalam satu bangsa. Bersangkutan pemicu dari terjadinya disintegrasi bangsa dapat disebabkan oleh 3 faktor, yaitu karena adanya konflik ideologi, konflik kepentingan atau ketetaraan, dan konflik kenegaraan atas sistem pemerintahan. Pemberontakan G30S PKI menjadi salah satu bentuk disintegrasi bangsa, di mana hal tersebut merupakan gerakan penghiyatan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia PKI untuk merebut kekuasaan dan mengganti dasar negara Pancasila dengan ideologi komunis. Sejarah dilakukan demokrasi terpimpin. Kedudukan PKI semakin kuat di tanah air. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno membubarkan parlemen dan menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden dengan dukungan penuh dari PKI. Perkembangan politik saat itu menimbulkan reaksi dari partai-partai tertentu, dan PKI menempatkan dirinya sebagai golongan yang terima Pancasila sebagai dasar negara. Pembentukan Nasahkom, nasionalisme agama dan komunis, yang sebenarnya diperuntukkan guna merangkul kekuatan politik yang terus bersaing, justru menguntungkan PKI dan memperkuat kedudukan. Bahkan penghargaan pemerintah terhadap pun semakin meningkat. Berbagai program dan tindakan yang diambil pemerintah memberi peluang bagi PKI untuk memperkuat kadernya. Bahkan Presiden Soekarno menempatkan PKI di barisan depan dalam demokrasi terpimpin. PKI terus berusaha memprovokasi pemberontakan antara aktivis massa dan polisi serta militer. Pemberontakan ini mencapai puncaknya pada 30 September 1965 yang dikenal dengan pemberontakan GS30 PKI. Bahkan untuk mencapai tujuannya tersebut, PKI tidak segan-segan untuk menghalalkan segala cara dengan menculik dan membunuh 7 perwira TNI tinggi TNI AD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.